Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Hari ini kok banyak yang tidak hadir ya, Cah ya? Sakit. Tolong tasnya, kemudian peralatan yang ada di bawah kursi tolong diambil, ditaruh depan seperti biasanya. Sudah semua sudah ditaruh depan? Sudah. Oke. Kita doa dulu, salah satu pimpin doa dulu. Betul, siap, gerak. Doa, mulai. Oke, baik, terima kasih. Pak, saya absen. Elia ada. Enjang, Erlin. Minggu lalu kalian belajar tentang apa, Cah? Pembuatan perabot rumah dan desain ruangan. Oke, pembuatan perabot rumah dan desain ruangan. Nah, desainnya perabot rumah di kamar tidur, ada yang ruang tamu, ada juga yang ruang keluarga. Saya rasa untuk pembelajaran kali ini kalian juga akan bisa melaksanakannya. Hari ini kita akan belajar mengenai merencanakan penggambaran pos jaga atau pos satpam. Nah, saya rasa untuk pembuatan pos jaga ini kalian tidak akan mengalami kesulitan. Saya berikan motivasi dulu. Yang pertama, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Jadi kalau kalian pengen punya hidup sukses di masa depan, kalian harus mempersiapkan hari ini juga. Jangan sampai tunggu nanti, tunggu besok atau besoknya lagi. Jadi mulai sekarang kalian harus kejar apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kalian. Saya di sini tidak mengharuskan kalian melanjutkan jurusan yang kalian tempuh saat ini, tapi setidaknya nanti ketika saya ketemu kalian, ketika kalian sudah dewasa, sudah lulus dari sekolah, saya ketemu kalian sudah menjadi orang yang sukses. Supaya ketika kalian dewasa nanti, kalian mendapatkan apa yang kalian cita-citakan hari ini. Karena cita-cita itu tidak bisa diperjuangkan cuma satu hari, Cah. Nah, cita-cita itu harus diperjuangkan dari mulai kalian di bangku sekolah ke tujuan pembelajaran. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita saat ini akan membuat atau merencanakan desain gambar pos satpam 3D. Saya pilih pos satpam karena pos satpam kan kondisinya simple atau kecil. Ukurannya nggak terlalu besar, tapi di situ juga harus memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Ada pertanyaan di tujuan pembelajaran ini? Nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, penilaian kali ini saya hanya mengambil 2 penilaian, Cah. Yang pertama di sini ada penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Cah ya, yang pertama konsep dan pengertian dari pos satpam. Ini satpam itu kepanjangan dari satuan pengamanan. Kira-kira siapa yang baru tahu kalau satpam itu kepanjangannya satuan pengamanan? Nah, ya kan? Sejauh ini kita kan biasanya cuma satpam gitu aja, padahal satpam itu ada kepanjangannya, yaitu satuan pengamanan. Nah, di sini adalah suatu kelompok petugas, instansi atau badan usaha untuk melakukan keamanan secara fisik. Nah, biasanya satpam itu jam kerjanya jam berapa tuh, Cah? Malam ya, ada yang malam, ada yang pagi. Jadi dia 24 jam itu harus ada orang di pos satpam. Sehingga mereka harus ada tempat khusus, tempat yang nyaman supaya mereka itu ketika melakukan kerjanya mereka bisa maksimal. Dari sini ada pertanyaan enggak? Belum ada, saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian di sini fungsi dari pos satpam. Yang pertama apa, Cah, itu, Cah? Pos pemeriksaan. Di situ untuk menjaga keamanan semua tamu maupun kendaraan yang masuk ataupun keluar melewati pos ini akan diperiksa untuk mencegah bahaya yang mengancam perusahaan ataupun instansi. Jadi di situ ketika orang keluar masuk itu harus ada apa? Laporan. Kemudian di sini juga ada pos informasi dan keamanan. Pos ini bertugas untuk memberikan informasi dan juga bantuan dengan bertindak sebagai pengamanan di lingkungan kerja. Jadi biasanya kan ada orang pendatang baru atau mungkin
karyawan baru atau mungkin tamu. Nah, di situ kan perlu bertanya kan, kira-kira Cah di dalam pos satpam itu biasanya ada apa sih Cah? TV, kemudian kamar mandi, terus? Monitor CCTV. Nah, monitor CCTV, terus kemudian apa? Nah, ini seperti yang sudah kalian jawab tadi. Lokasi pos satpam itu biasanya atau pos jaga itu yang pertama ada di rumah mewah, Cah. Nah, kenapa rumah mewah kok harus ada pos satpamnya? Nah, banyak barang-barang berharga dan rawan kriminal, ya kan? Biasanya pencuri atau maling itu kan ngincernya rumah-rumah mewah, ya kan? Wah, rumah mewah ini mesti banyak perhiasannya di sana karena pemiliknya biasanya sibuk bekerja, ya kan? Jadi mereka ngincernya rumah mewah, sehingga rumah mewah itu perlu adanya pos penjagaan. Nah, ini ada contoh-contoh dari pos satpam. Ini untuk perumahan elit kayak. Jadi di sini dia merangkap atau desainnya itu jadi satu sama itu Cak. Apa itu? Tugu atau tempat masuk atau gapuranya perumahan. Nah, di sini desainnya pos satpamnya ada di sebelah dan ini nggak terlalu besar. Biasanya ukurannya 2x2 atau 3x2 untuk desain apa? Pos satpam perumahan. Jadi di sini ada gapuranya perumahan, sebelahnya langsung ada pos satpam. Terus selanjutnya di sebelah kiri sana itu posisi pos satpamnya ada di tengah gapura. Jadi ketika dia ada orang masuk dan keluar karena posisi keluar masuknya kan jalannya sudah berbeda sehingga dia posisinya ada di tengah. Jadi dia juga bisa mantau orang yang masuk dan orang yang keluar dari perumahan. Ini ada salah satu contoh gambar rencana dari pos jaga yang mana di sini itu ada denahnya. Nah, ini termasuk pos jaga yang lengkap, Cah. Jadi di sini ukuran denahnya kurang lebih 5x5 dan di situ juga ada ruang tamunya atau ruang tunggu sementara. Terus kemudian di sini juga ada kamar mandi atau WC, ada musola tempat sholatnya. Jadi memudahkan penjaganya ini melakukan ibadah. Jadi tidak perlu langsung ke masjid dulu atau ke tempat lain sehingga di sini saja sudah cukup. Jadi kalau dia dibutuhkan, dia sudah standby di sini. Kalau bisa jadi satu arah saja, jadi nggak terlalu muter ke yang lain tempat. Dan ini adalah ruang jaganya. Terus ada pos pemantauannya atau jaganya di depan di sini. Kira-kira dari sini ada pertanyaan? Kalian langsung praktek ya. Jadi saya tidak menjelaskan materi terlalu banyak. Ini ada beberapa kriteria yang harus kalian masukkan. Ini termasuk dalam LKPD keterampilan. Jadi syarat-syarat desain pos satpam yang harus kalian kerjakan yaitu di sini memiliki ukuran 3x3 atau 5x5. Jadi di sini dibutuhkan untuk 2 orang atau lebih dari 2 orang beristirahat. Jadi ukurannya dia harus agak besar 3x3 atau 5x5. Kemudian harus terdapat kamar mandi atau WC. Kemudian terdapat tempat pengawasannya. Ini wajib. Sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, silakan kalian bisa mulai mengerjakannya. Nanti kalau sudah bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat desain pos jaga. Nah, pos jaga kita di sini desain untuk membuat pos jaga Polres. Ukurannya 5x6 meter. Sini ada ruang istirahat, toilet dan juga ruang jaga. Jendela kaca besar yang berguna untuk agar nanti penjaganya bisa melihat
arah situasi luar, melihat tamu yang datang. Jadi nanti nggak harus keluar lewat pintu, tetapi nanti bisa lewat lihat dari jendelanya. Oh, Rehan. Kenapa pos jaganya ada di dalam, nggak di luar? Oh, ruangannya. Iya. Karena kan ruangnya itu sudah mepet dengan jalan, jadi ruangnya ditaruh di dalam. Apa nanti kan kalau ditaruh di luar mepet sama jalan. Terus ini kan juga udah ada kaca besar kanan kiri depan. Nah nanti kalau mau mantau ada tamu itu bisa lihat dari kaca ini, nggak perlu harus keluar dari pintu. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang belibet, kurang jelas, kurang paham, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah bisa mempresentasikan dari hasil karyanya membuat pos jaga. Saya rasa cukup menarik karena di sana juga sudah dijelaskan kenapa kok ruang penjagaannya atau pos pantaunya ada di dalam, karena dia juga mendesainnya sesuai dengan kriteria dari pos jaga, yang mana di depannya tadi sudah ada jendela yang besar, kemudian kanan kiri juga sudah ada jendela yang besar, sehingga dia mendesainnya untuk pos jaganya atau tempat penjagaannya ada di dalam. LKPD keterampilan ini sudah bisa saya ambil untuk nilainya, dan untuk kelompok yang lain yang belum presentasi, nanti setelah ini kita bisa presentasi bersama. Siapa yang berani membantu saya membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Oke, Lisa. Oke, terima kasih Lisa. Jadi untuk kesimpulan kita hari ini yaitu dapat membuat apa aja? Pos satpam sesuai dengan kebutuhan dari instansinya. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya, dan saat ini kita masuk ke refleksi, yang mana ini nanti juga untuk kebaikan saya dan untuk kemajuan pembelajaran ini, supaya dalam pembelajaran ini nanti kita bisa semakin lebih baik lagi. Nah, di refleksinya ini nanti sudah saya upload untuk alamatnya di Moodle, baik di grup kelas nanti, silakan kalian isi di sana. Untuk minggu depan, perhatikan kalian kan kemarin sudah membuat desain rumah sederhana kan? Nah, rumah sederhana di AutoCAD. Nah, itu nanti kita akan rencanakan 3 dimensinya aja. Silakan kalian disiapkan, minggu depan kita akan sama-sama untuk membuat 3 dimensinya ya, supaya ternyata gambar 2 dimensi dijadikan 3 dimensi, hasilnya seperti ini. Jadi kalian juga bisa membayangkan gambarnya. Dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan salah satu pimpin doa dulu. Untuk siap gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Untuk hari ini sudah cukup sekian, dan ingat ya, tetap jaga kesehatan ya. Saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi